Xiao Yan tanpa sadar tertawa saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Dia memang tidak terbiasa tidak ada Yao Lao di sampingnya. Meskipun dia tidak lagi perlu meminjam kekuatan Yao Lao mengingat kekuatannya saat ini, pengetahuan besar Yao Lao adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan Xiao Yan. Benua Douqi sangat besar. Ada banyak rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Xiao Yan saat ini mungkin adalah seorang ahli Dou Huang, tetapi wilayah yang dia jelajahi hanya termasuk Kekaisaran Jiama dan wilayah Black Corner. Namun, kedua tempat ini cukup kecil jika dibandingkan dengan benua Douqi secara keseluruhan. Mungkin, sudah waktunya untuk keluar dari wilayah ini, Xiao Yan dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Tinjunya perlahan dikencangkan. Perspektif yang kuat tidak bisa dibatasi oleh apapun. Benua Douqi adalah panggung yang sebenarnya. Jika dia ingin mendapatkan kekuatan yang benar-benar dapat bersaing dengan Hall of Souls yang misterius, dia hanya akan bisa melakukannya dengan melintasi benua Douqi. Api panas diam-diam membakar hati Xiao Yan saat pikiran ini muncul. Menjelajah benua telah menjadi harapannya selama bertahun-tahun. Sekarang, mungkin inilah saatnya untuk pergi dan memenuhinya. Tentu saja, sebelum itu, dia masih harus menyelesaikan masalah di tempat ini. 9.700.000. Teriakan keras dari tahap lelang membangunkan Xiao Yan dari pikiran emosionalnya. Dia mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa keterampilan bayangan gelap telah berhasil dibeli oleh seseorang dengan harga setinggi langit 9.700.000. Kejutan melintas di hati Xiao Yan dengan harga ini. Sepertinya orang yang mampu mengeluarkan uang sebanyak itu bukanlah orang biasa. Tatapan Xiao Yan bergeser ke tempat di mana tawaran ini dikeluarkan sementara hatinya berpikir seperti ini. Dia hanya bisa melihat lelaki tua berhidung elang berambut abu-abu perlahan duduk. Xiao Yan menyipitkan matanya sedikit saat dia mengamati pria tua berhidung elang berambut abu-abu itu. Kejutan muncul di hatinya. Ini karena dia menemukan bahwa lelaki tua ini sebenarnya adalah salah satu dari dua aura tidak jelas yang dirasakan oleh persepsi spiritualnya sebelumnya. Aku ingin tahu dia berasal dari faksi mana? Saya pikir dia juga harus datang dengan air liur transformasi tubuh Bodhisattva sebagai tujuannya. Orang tua berhidung elang di kursi VIP yang jauh sepertinya samar-samar merasakan tatapan tertuju. Kepalanya segera menoleh dan wajah tuanya yang keriput menampakkan senyuman tipis ketika dia melihat bahwa orang yang mengalihkan pandangannya sebenarnya adalah Xiao Yan, yang seluruh tubuhnya terbungkus jubah hitam. Dia mengangguk sedikit ke Xiao Yan dan dokter peri kecil di sisinya sebelum menoleh ke belakang. Apa indera tajam, hati Xiao Yan terkejut ketika pria tua berhidung elang itu menoleh untuk menyelidiki. Kesungguhan di matanya menjadi lebih padat. Jika orang ini bukan seorang elit Dou Zong, dia pasti memiliki beberapa keahlian khusus yang luar biasa. Kalau tidak, itu tidak akan menyebabkan dia merasakan ketakutan yang begitu samar. Xiao Yan perlahan menarik pandangannya. Kehati-hatian di hatinya juga menjadi lebih padat. Ada terlalu banyak ahli yang tertarik dengan air liur transformasi tubuh Bodhisattva kali ini. Ini akan menjadi tugas yang sulit baginya untuk berhasil merebutnya dari semua ahli ini. Hihi, item yang akan dilelang selanjutnya agak aneh. Namun, itu harus memiliki daya tarik yang cukup besar bagi beberapa orang yang memiliki beberapa kebutuhan. Orang tua berambut putih di panggung lelang menyeka keringat di dahinya dan segera melambaikan tangannya sambil tersenyum. Tanah di belakangnya perlahan terbelah. 10 pria kekar membawa sebuah benda besar yang ditutupi kain putih. Mereka perlahan naik ke atas panggung. Makhluk besar yang tiba-tiba muncul juga membangkitkan keingintahuan banyak orang. Banyak tatapan dengan cepat melesat. Xiao Yan ada di antara mereka. Ada bau mayat, Zian di sampingnya mengerutkan hidung kecilnya saat dia berbicara. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Pada saat ini, lelaki tua berambut putih itu mengeluarkan suara nafas saat dia menarik kain putih yang menutupi benda itu. Setelah itu, mayat besar yang berukuran lebih dari 100 kaki muncul di depan semua orang. Ukuran tubuh Magical Beast ini lumayan besar, tapi sepertinya sudah lama mati. Tulang dan daging di tubuhnya dalam keadaan kering. Hal yang paling menarik perhatian adalah sayap besar yang telah berubah menjadi tulang putih. Sepasang sayap besar ini cukup aneh. Mereka tampak seperti permata, memancarkan cahaya berpendar redup.
Setiap orang yang bermata tajam dapat mengetahui dari pandangan sekilas bahwa energi aneh terkandung dalam sayap besar ini. Namun, dengan mampu mempertahankan beberapa energi meski sudah mati begitu lama, kemungkinan Magical Beast ini memiliki peringkat yang cukup tinggi ketika masih hidup. Mayat Magical Beast ini adalah sesuatu yang ditemukan oleh sekte Kaisar Hitam di aliran pegunungan. Setelah penilaian pemimpin sekte, binatang ajaib ini seharusnya menjadi binatang tak tertandingi yang akan menerobos peringkat ke-7 untuk masuk ke 8. Orang tua berambut putih menjelaskan dengan cara yang serius. Keributan terjadi di dalam aula saat kata-katanya terdengar. Magical Beast yang akan memasuki peringkat 8? Bukankah itu setara dengan seorang elit Douzun? Seekor Magical Beast dengan peringkat ini memiliki kemampuan untuk mencapai langit. Umur mereka juga sangat panjang. Mengapa dia mati di tempat ini? Mata Xiao yang tertuju pada mayat Magical Beast saat tempat pelelangan sedang gempar. Sesaat kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke sayap seperti permata dan kedipan yang tidak biasa muncul di matanya. Tangan Xiao yang bergerak sedikit di bawah jubah hitam itu. Sebuah gulungan berwarna emas tiba-tiba muncul. 5 kata-kata cahaya keemasan yang mencolok ada di atasnya. 9 sayap terbang burung langit. Burung langit 9 sayap terbang. Ini adalah sesuatu yang dia dapatkan dari pemimpin sekte-sekte angsa emas saat itu. Setelah mendapatkan gulungan ini untuk membuat teknik dou terbang, Xiao Yan telah sering mempraktikannya dan mendapatkan pemahaman tentang pembuatan benda ini. Secara keseluruhan, burung langit 9 sayap terbang memang memiliki beberapa poin unik. Dari sudut pandang tertentu, mereka dapat dianggap sebagai jenis sayap terbang yang berevolusi. Ini karena tingkat kekuatan dari teknik dou terbang semacam ini sepenuhnya ditentukan oleh bahan-bahannya. Jika bahan yang digunakan untuk membangunnya berkualitas tinggi, itu akan sangat membantu bahkan beberapa ahli dari kelas Douzong. Namun, jika bahan-bahannya tidak sesuai, itu tidak akan banyak membantu. Bahan terpenting dalam menyempurnakan burung langit 9 sayap terbang adalah sayap dari beberapa Magical Beast terbang. Menurut catatan pada gulungan itu, 9 sayap terbang Luo Yantian diciptakan dari sayap binatang sihir peringkat 6. Mereka tidak benar-benar dianggap sebagai siswa kelas atas. Namun, kecepatan terbangnya adalah sesuatu yang bahkan Medusa tidak bisa mengejar. Jika mereka tidak meluncurkan serangan diam-diam malam itu, akan sangat sulit untuk mengambil nyawa orang ini. Bagaimanapun, begitu dia gagal mengalahkan lawannya, dia bisa terbang begitu saja. Dengan kecepatan burung langit 9 sayap terbang, siapa yang bisa menyusulnya? Setelah mendapatkannya saat itu, Xiao Yan sangat mendambakan metode pembuatan burung langit 9 sayap terbang. Namun, setelah pemahamannya meningkat, dia juga memahami kesulitan pembuatan benda ini. Selain itu, dengan karakter Xiao Yan, dia secara alami akan menghabiskan lebih banyak tenaga dan waktu untuk membuat set yang bagus daripada menemukan beberapa sayap Magical Beast untuk membuat angka. Oleh karena itu, benda ini telah ditempatkan di dalam cincin penyimpanannya dan jarang dipikirkan sampai kemunculan mayat makhluk ajaib misterius ini, yang jelas memiliki asal yang luar biasa. Hati Xiao yang cukup puas dengan mayat kering Magical Beast ini. Dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang luar biasa, dia dapat secara samar-samar merasakan bahwa sayap tulang putih seperti permata mengandung energi murni yang menakutkan. Oleh karena itu, dia agak mempercayai lelaki tua itu ketika dia mengatakan bahwa binatang ajaib ini adalah salah satu yang akan memasuki peringkat ke-8. Lagi pula, sayapnya masih bisa memiliki energi yang menakutkan bahkan setelah mati sekian lama. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan menyaksikan hal seperti itu. Mata Xiao Yan menyipit saat mereka perlahan menyapu mayat kering dari Magical Beast yang sangat besar. Dia mengangguk sedikit kemudian. Dia dapat memastikan bahwa jika dia menggunakan sayap tulang seperti permata ini untuk memperbaiki sayap terbang 9 burung langit, kecepatannya pasti akan lebih cepat daripada Luo Yantian. Jika dia memiliki sayap terbang seperti itu, kemungkinan besar tidak akan ada orang di kelas Douzong yang bisa membandingkan dengannya dalam hal kecepatan. Dia mungkin tidak bisa menang jika dia bertarung dengan beberapa elit Douzong, tetapi seharusnya tidak terlalu sulit jika dia ingin melarikan diri. Xian, yang terbungkus jubah hitam, tiba-tiba gemetar saat pikiran ini berlama-lama di hati Xiao Yan.
Meskipun gemetar ini sangat kecil, itu masih dirasakan oleh Xiao Yan sejak dia dekat dengannya. Dia segera bertanya dengan suara lembut dan ragu, "Ada apa?" Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, saya mulai merasa agak tidak nyaman saat mayat Magical Beast ini muncul. Zian mengedipkan matanya di bawah jubah hitam saat dia berbicara dengan suara lembut yang agak hilang. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Pikiran luar biasa tiba-tiba melintas di hatinya. Dia berbicara dengan sikap tidak percaya, bahwa mayat Magical Beast ini tidak ada hubungannya denganmu, kan? Zian awalnya sejenis Magical Beast yang agak misterius. Selain itu, tidak ada yang tahu jenis Magical Beast miliknya karena ketidakmampuannya untuk berubah kembali ke bentuk aslinya. Namun, menurut apa yang dikatakan oleh penatua pertama Suqian, Zian dibawa kembali olehnya dari dalam pegunungan. Mayat Magical Beast misterius di depannya ini juga sesuatu yang telah ditemui oleh sekte Kaisar Hitam secara kebetulan di hutan pegunungan. Mungkinkah ada hubungan antara keduanya? Mungkin, mayat Magical Beast yang dikeringkan ini adalah salah satu dari orang tua Zian. Kaulah yang memiliki hubungan dengannya, Zian berbicara dengan cara yang agak marah dan tidak senang. Ada telepati darah antara Magical Beasts. Jika mayat Magical Beast ini memiliki hubungan dengannya, Zian pasti bisa merasakannya. Namun, ketidaknyamanan yang dia rasakan bukanlah perasaan seperti ini. Sebaliknya, itu seperti pertemuan musuh alami. Perasaan yang akan menyebabkan kedua belah pihak merasa tidak nyaman. Tentu saja, mayat Magical Beast sudah kehilangan jejak kehidupan dan secara alami tidak akan merasakan ketidaknyamanan. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas lega saat mendengar kata-kata Zian. Jika mayat Magical Beast ini terkait dengannya, Xiao Yan tidak akan berani memisahkan mayatnya untuk menggunakannya untuk membuat burung langit 9 sayap terbang tidak peduli betapa dia sangat ingin. Mungkin kamu memiliki perasaan seperti itu karena kekuatanmu lebih rendah dari mayat Magical Beast ini. Indra Magical Beast jauh lebih tajam daripada manusia. Xiao Yan menepuk kepala kecil Zian saat ia menghibur dengan senyuman. Iya. Zian mengangguk dengan sikap tertekan. Pupil seperti permata, yang berisi warna ungu, tanpa sadar berhenti di tubuh Magical Beast yang sangat besar. Alis tipisnya menjadi vertikal. Item yang agak tidak biasa yang sedang dilelang ini memang menarik perhatian cukup banyak faksi besar di kursi VIP. Seekor binatang buas yang akan menerobos ke peringkat ke-8. Ini adalah keberadaan yang cukup mengerikan bagi siapapun yang duduk di tempat ini. Jika binatang terkuat ini masih bernapas, orang-orang yang sangat kuat di dalam tempat pelelangan itu akan menggosok minyak di bawah kaki mereka dan melarikan diri pada saat pertama mereka bisa. Pada tingkat mereka ini, mereka memahami lebih jelas daripada orang biasa, keberadaan menakutkan macam apa binatang buas yang akan menerobos ke peringkat 8 itu. Namun, untungnya ini hanya mayat Magical Beast tanpa jejak kehidupan. Selain itu adalah jenis yang telah mengering selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Dengan cara ini, orang-orang yang duduk di tempat ini tidak menyembunyikan rasa ingin tahu di dalam hati mereka. Beberapa faksi di sekitar memulai diskusi pribadi. Dari kelihatannya, mereka tampaknya memiliki ketertarikan yang cukup untuk hal ini. Di antara mereka, orang-orang tua dari Lembah Api Iblis adalah yang paling bersemangat dan energik dalam diskusi mereka. Pria tua berambut putih di panggung pelelangan tersenyum ketika dia melihat ke kursi VIP tempat percakapan pribadi pecah. Dia tahu bahwa orang-orang ini adalah orang-orang dengan toko terkaya. Hanya mereka yang benar-benar bisa mengeluarkan sesuatu yang menarik minat sekte Kaisar Hitam. Haha, semuanya, sejak sekte Kaisar Hitam kami mendapatkan mayat Magical Beast ini, kami telah mengawetkannya dengan sempurna dan tidak membiarkannya mengalami kerusakan. Selain itu, saya dapat menjamin kepada semua orang bahwa sekte Kaisar Hitam kita tidak pernah menyentuh mayat Magical Beast ini. Dengan kata lain, kami juga tidak yakin dengan apa yang ada di tubuh Magical Beast ini. Demikian pula, kami tidak menyadari apakah ada monster core yang akan menembus ke peringkat ke-8 di dalamnya atau tidak. Kata-kata lelaki tua berambut putih itu tidak diragukan lagi adalah sebuah bom yang memiliki daya tembak yang besar. Semua orang tahu bahwa seluruh tubuh dari jenis binatang buas terkuat ini bisa dianggap sebagai harta karun. Kulitnya bisa digunakan sebagai baju besi dan cakarnya bahkan lebih tajam daripada beberapa senjata yang dibuat dari logam.
Tentu saja, yang paling penting adalah monster core-nya. Bisa dibayangkan kekuatan menakutkan macam apa yang terkandung dalam monster core yang akan menembus ke peringkat 8. Nilai semua ini sulit diperkirakan. Oleh karena itu, kata-kata yang dikatakan lelaki tua berambut putih itu secara instan menyebabkan nilai dari mayat Magical Beast ini melambung tinggi. Berhenti mengatakan omong kosong lagi. Sebutkan saja harganya. Percakapan pribadi terdengar berulang kali di tempat pelelangan. Beberapa saat kemudian, seorang pria di kursi VIP akhirnya berteriak dengan ketidaksabaran. Senyum di wajah lelaki tua berambut putih itu tidak berkurang ketika mendengar teriakan ini. Dia menggelengkan kepalanya sedikit ke tempat pelelangan dan berkata sambil tersenyum, "Semua pelanggan, kupikir semua orang tahu betapa hebatnya nilai dari Magical Beast yang akan menerobos ke peringkat 8. Koin emas tidak dapat mengukur nilainya. Makanya, untuk lelang ini, kami tidak akan menjualnya untuk emas. Sebaliknya, kami akan melakukan perdagangan barter." Cukup banyak orang di kursi VIP mengerutkan kening ketika mereka mendengar permintaan lelaki tua berambut putih itu. Mereka segera terdiam. Bagi mereka, mereka selalu bisa mendapatkan lebih banyak koin emas begitu habis. Mereka tidak perlu khawatir untuk mendapatkan sesuatu seperti uang. Namun, jika mereka harus menukar item dengan yang lain, mereka setidaknya harus mengeluarkan beberapa barang yang benar-benar berharga untuk ditukar dengan mayat Magical Beast ini. Namun, siapa yang tidak memperlakukan sesuatu setingkat ini sebagai harta karun yang harus disimpan? Mereka akan merasakan sakit fisik jika diminta untuk mengambil harta itu untuk ditukar dengan sesuatu. Selain itu, cukup banyak dari mereka yang duduk di kursi VIP berencana meninggalkan harta karun mereka untuk barang terakhir. Mereka akan menggunakannya untuk bersaing memperebutkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Meskipun senyuman di wajah lelaki tua berambut putih itu tetap ada di wajahnya saat dia melihat ke arah pelelangan, yang telah menjadi sunyi, beberapa keringat mulai merembes dari dahinya. Mayat Magical Beast ini sebenarnya tidak seberharga yang dia katakan. Jika tidak, sekte Kaisar Hitam tidak akan membawanya untuk dilelang. Binatang ajaib ini telah mati selama bertahun-tahun. Setelah membusuk seiring waktu, sudah tidak banyak energi yang tersisa di tubuhnya. Selain itu, mereka telah menggunakan teknik rahasia untuk mendeteksi bahwa darah yang terkandung di dalam mayat kering ini sangat sedikit sehingga menyedihkan. Adapun monster core, batuk, kuhuk, mereka tidak merasakan apapun. Dengan kata lain, itu berarti siapapun yang membeli mayat Magical Beast ini harus bersiap untuk berjudi. Jika ada monster core, darah cair, atau hal lain seperti itu, mereka akan mendapat untung. Orang-orang di kursi VIP ini bukanlah orang bodoh. Mereka sama-sama menyadari hal ini. Jaminan dari lelaki tua berambut putih itu seperti janji dari pelacur di mata mereka. Tidak ada kredibilitas untuk itu. Makanya, banyak orang yang tidak tahu apakah mereka benar-benar ingin menawar. Menit demi menit, waktu mulai berlalu. Suasana di dalam tempat pelelangan tetap diam. Pada saat ini, rompi lelaki tua berambut putih itu sudah basah oleh keringat. Sekte memiliki harapan tinggi untuk mayat Magical Beast yang dikeringkan ini. Jika dia tidak dapat melelangnya, itu akan dianggap telah gagal dalam pekerjaannya dan akan menghadapi hukuman sekte. Keheningan berlanjut. Tepat ketika lelaki tua berambut putih itu agak tidak tahan lagi, sesosok manusia yang mengenakan jubah hitam perlahan berdiri dari kursi VIP. Suaranya yang samar memecah keheningan di tempat pelelangan. "Satu pil roh dou, satu pil huang perkasa."